Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan dan pejuang sangkuters ya. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Serta saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya dari segi kinerjanya, market cap berada di area 1,96 triliun. Untuk Fair and Greed Index dia berada di area 41 teman-teman ya, masih dalam kondisi netral. Untuk most trending point via coin market cap teman-teman, untuk di sini ada DOX, ada Swiss Case, dan tentunya ada Bitcoin teman-teman ya. Meskipun parameter harga daripada Bitcoin ini masih mencoba berjuang untuk naik kembali teman-teman, cuman di sini udah mulai nih datangnya naratif bullish daripada sektor kripto teman-teman ya, yang mungkin ini akan membawa suatu persentase kenaikan harga daripada Bitcoin dan akan mengangkat altcoin yang mungkin notabene bisa masuk ke dalam fase mini alt session gitu ya. Mantap jiwa. Oke. Kita masuk dulu dalam sektor meme coin teman-teman ya. Untuk sektor meme coin sendiri ya, untuk kinerjanya hari ini seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP, Wave teman-teman di sini cukup positif ya, meskipun kenaikannya belum ada yang signifikan. Cuman di sini udah mulai hijau royo-royo. Floki aja nih yang saat ini sedang koreksi, Bong ini udah mulai recover, Bread ya. Terus ada Dox ini juga masih dalam kondisi bearish teman-teman ya. Nah, di sini apakah Dox ini akan mengalami kinerja yang cukup mantap jiwa gitu ya. Oke, kita coba lihatlah ya untuk Dox ini ya. Nah, kan di sini banyak sekali beberapa teman-teman yang bertanya, Bang, apakah Dox ini masih layak untuk kita hold ya? Menurut saya pribadi teman-teman ya, untuk si Dox ini ya, dari segi market cap-nya dia stabil di angka ya 400-an jutaan lah ya teman-teman ya. Dari sejak dia launch sampai saat ini ya, dia stabil di kisaran market cap tersebut. Nah, sedangkan kalau kita mengacu pada parameter harganya teman-teman, memang saat ini harga daripada Dox ya ini sedang dikocok-kocok oleh bandar juga ya, seperti itu teman-teman. Untuk apa? Membuat pemain retail itu panic selling ya, untuk melepas kepemilikan pemain retail ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bilang terhadap teman-teman ya, kalau kalian bermain airdrop, oke lah ya, namanya gratisan, kita mendapatkan cuan ya. Kemarin ada yang dapat sampai puluhan juta juga dari Dox karena dia nggarap lebih dari satu akun ya. Ada yang garap 10 akun, 15 akun, ngiri kali ya kan. Nah, itu mereka cuan ya. Apakah mereka ngejual semua? Tidak. Mereka nggak ngejual semua ya. Masih ada 2-3 akun yang mereka pertahankan untuk long termnya, katanya seperti itu teman-teman ya. Dan saya kemarin pun lebih dari satu akun teman-teman. Ada satu akun yang memang benar-benar saya hold sampai tahun 2025, karena saya melihat progres kedepannya untuk si Dox ini cukup menarik bagi saya ya. Toh ini juga uang gratis gitu teman-teman ya. Udah ada cuan yang kita tarik, masih ada free money-nya gitu teman-teman. Kenapa nggak kita hold sampai tahun depan? Karena apa? Naratif tahun depan adalah naratifnya bull market gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semua ya, silakan tentukan pilihan. Kalau kalian ingin ngejual saat ini ya silakan, kalau ingin dipertahankan ya silakan. Karena di sini kalau kita lihat teman-teman ya, dari segi market aja kita sebenarnya masih ada alasan untuk pumping ya dari segi marketnya loh. Tapi kalian tetap harus disclaimer ya. Nah, di mana di sini bisa kalian lihat teman-teman, di sini Binance sudah masuk, oke ya. OKX, Bybit, Get.io, KuCoin, Max Global, Bitget, dan Crypto.com. Ya, ini adalah exchange yang notabene cukup memiliki volume yang luar biasa. Nah, di sini ada 3 exchange yang menurut saya pribadi bisa membawa persentase dongkrakan harga daripada Dox. Yang pertama ada Kraken ya, yang kedua Coinbase, ketiga ada Robinhood teman-teman ya. Itu 3 exchange tersebut kalau mau melisting daripada si Dox ini teman-teman, tidak menutup kemungkinan Dox akan mengalami grow up. Mungkin bisalah ke 100 rupiah kayak gitu teman-teman. Mantap jiwa ya. Dan di sini teman-teman sedikit informasi pendukung juga selain daripada Dox teman-teman ya. Inilah seberapa tinggi harga Shiba Inu bisa naik jika kapitalisasi pasar Bitcoin mencapai proyeksi Vanek. Oke, proyeksi dari Vanek sebesar 61 triliun dolar. Oke, ngeri kali ya kan. Nah, jadi di sini teman-teman ya,
Kalau kita lihat sebenarnya yang akan mengalami kenaikan bukan hanya DOX, bukan hanya Shiba ketika market cap Bitcoin itu bisa ke area 61 triliun dolar. Melainkan secara kasat mata, secara overall altcoin akan mengalami kenaikan ya. Cuman teman-teman ya, yang bisa naik ribuan persen, ratusan ribu persen itu dari sektor meme coin. Makanya di sini teman-teman ya, meme coin itu memiliki julukan adalah high risk high return ya, high risk high reward. Jadi resiko tinggi, keuntungan tinggi. Resiko tinggi ya pengembalian tinggi gitu teman-teman ya. Karena saya sering bilang ya, slogannya adalah sektor kripto itu bisa bikin kita kaya dadakan ya, bisa juga bikin kita gembel dadakan ya, tempat terbaik untuk buang-buang duit serta tempat terbaik untuk menggandakan duit. Jadi kalau kita salah pilih ya kita akan mengalami apa ya, perputaran value yang tadinya kita punya banyak ya akan jadi sedikit gitu. Nah, Shiba Inu dapat mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa jika Bitcoin mencapai market cap pasar sebesar 61 triliun dolar seperti yang diproyeksikan oleh Vanek. Dan di sini teman-teman ya, pertumbuhan darah besar-besaran di pasar keuangan tidak luput dari Bitcoin, mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Dalam 24 jam terakhir, harga Bitcoin sendiri ya telah turun sebesar 2,87%, jatuh ke area 54,45 ribu dolar ya. Dan di sini teman-teman ya, kalau kita lihat hari ini udah di area 55.000 US dollar kan untuk Bitcoin sendiri. Aset utama tersebut telah mengalami kerugian mingguan sebesar 7,93%. Meskipun kinerja Bitcoin saat ini mengecewakan, banyak investor sejumlah penggemar merasa terhibur dengan proyeksi positif untuk mata uang kripto tersebut teman-teman ya. Di mana di sini Vanek incar kapitalisasi pasar Bitcoin itu sebesar 61 triliun dolar ya. Apakah bisa teman-teman? Nggak ada yang nggak tahu ya, nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya ya, bukannya nggak ada yang nggak tahu ya, memang nggak tahu gitu teman-teman ya. Cuman di sini ada beberapa naratif yang cukup bullish daripada sektor kripto ya. Naratif yang pertama teman-teman yaitu tentang geopolitik yang akan terjadi di Amerika Serikat ya, antara pemilihan presiden pro kripto dan non pro kripto teman-teman ya. Itu bisa menjadi naratif bullish juga ketika kandidat yang pro kripto itu menang gitu ya, karena akan membuka jalan dipermudahkannya operasional kripto di Amerika Serikat nanti ya. Cuman naratif yang paling bullish adalah cutting suku bunga. Itu yang paling bullish teman-teman. Ketika ada statement ya pemangkasan suku bunga, itu akan terjadi gitu teman-teman. Saya kira teman-teman ya, dari sektor Bitcoin, dari sektor altcoin, meme coin ya, itu bakal mengalami grow up. Kenapa? Karena kalian tahu sendiri, kripto itu berbanding terbalik dengan dolar ya. Ketika dolar menguat, maka sektor kripto yang melemah. Oke. Ketika dolar melemah, maka sektor kripto yang menguat ya. Jadi ketika ada pemangkasan suku bunga, mungkin value daripada si dolar tersebut akan mengalami retracement ya, yang mengakibatkan sektor Bitcoin akan mengalami grow up. Orang-orang akan cenderung menaruh kepemilikan value mereka ke aset-aset yang beresiko. Contohnya seperti sektor kripto gitu teman-teman, ketika ada pemangkasan suku bunga ya. Oke, jadi mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang kripto kali ini teman-teman ya. Semoga DOX, Shiba dan kawan-kawannya bisa mengalami grow up. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.